kabar semua? Jumpa lagi di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Podcast Pustakawan atau yang disingkat dengan POP merupakan program terbaru dari para pustakawan Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan Bank Indonesia. Tema POP kali ini adalah seri bincang sejarah yang akan membahas tentang sejarah Bank Indonesia. Kalian tahu nggak sih, ternyata Bank Indonesia itu sudah berkiprah dalam perekonomian sejak zaman Belanda dulu loh. Kalian tahu nggak yang namanya Die Fase Bank? Kalau belum, fix banget nih, podcast kali ini akan semakin menarik buat kalian. Jadi, tanpa perlu berpanjang lebar, langsung aja aku serahkan ke Mbak Syafira yang akan bincang-bincang langsung dengan Mas Alan Akbar selaku penulis buku-buku sejarah Bank Indonesia. Stay tune! Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Mas Alan Akbar. Mas Alan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kira gimana kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah. Mas Alan ini merupakan peneliti sejarah Satuan Kerja Bank Indonesia Institute. Beliau adalah Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan saat ini sedang mengerjakan penulisan buku sejarah dan heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, podcast kali ini membahas terkait dengan sejarah Bank Indonesia. Saya mau tanya nih Mas, sebetulnya kapan sih Mas pertama kali ada lembaga yang tugas dan fungsinya itu sama seperti bank di Indonesia dan bentuknya apa ya pada saat itu? Oke, jadi begini. Keberadaan lembaga perbankan di Hindia Belanda pertama kali muncul ketika masa VOC. Pada saat itu didirikan sebuah lembaga perbankan bernama Bank van Lening pada tahun 1746 dengan tugas memberikan pinjaman kredit dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang lainnya kepada para pegawai VOC. Kemudian 6 tahun berselang, pada tahun 1752 terjadi penyempurnaan organisasi dengan berdirinya bank yang merupakan penggabungan dua bank bernama Bank van Korang dan Bank van Lening. Bank ini memiliki fungsi diantaranya adalah memberikan fasilitas kepada pegawai VOC agar mereka bisa menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini dengan iming-iming pemberian imbalan bunga. Pada kenyataannya, kedua lembaga tersebut gagal akibat belum populernya penggunaan lembaga perbankan dalam transaksi perdagangan di Hindia Belanda, sehingga lembaga ini tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian pada tahun 1818 terjadi krisis dan pemerintah akhirnya menutup bank tersebut. Nah, kekosongan lembaga perbankan membuat pemerintah kesulitan dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu muncul usulan untuk mendirikan sebuah bank yang dapat menjadi tempat pengelolaan keuangan negara. Hingga kemudian pada tahun 1828, pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan sebuah bank bernama Die Fase Bank atau DJB. Nah, sebelum jelasin lebih lanjut nih, teman-teman di sini pasti udah pada nggak asing dong dengan Die Fase Bank atau kita bisa sebut dengan DJB. Tapi mungkin masih ada nih Mas yang belum tahu lebih dalam. Boleh nggak Mas dijelasin lebih lanjut terkait DJB ini? Oke, jadi Die Fase Bank atau DJB ini merupakan sebuah bank milik pemerintah kolonial Belanda yang didirikan di Batavia pada tanggal 1 Maret 1828. Die Fase Bank memiliki posisi yang unik, yakni memiliki dualisme fungsi. Yang pertama, DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi. Yang kedua, DJB juga sekaligus berfungsi sebagai bank komersial. Sebagai bank sirkulasi, DJB diberikan hak khusus atau dikenal sebagai hak oktroy untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden ke seluruh Hindia Belanda. Sementara sebagai bank komersil, DJB dapat menerima simpanan nasabah dan juga memberikan kredit kepada para pengusaha, yang terutama dalam hal ini adalah pengusaha Eropa. Wah, dapat dilihat dari namanya, DJB itu dari bahasa Belanda ya Mas? Iya. Pasti dibuat juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, tapi kan di Indonesia tuh sempat dikuasai oleh Jepang ya Mas ya? Apakah ada perubahan yang terjadi di DJB dan bagaimana pengaruhnya sama kondisi perbankan pada saat itu? Betul sekali. Jadi, sebagai sebuah bank sirkulasi di Hindia Belanda, DJB beroperasi hingga menjelang kedatangan Jepang pada tahun 1942.
Ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, dengan segera pemerintah militer Jepang melakukan perubahan secara besar-besaran. Salah satunya di dalam bidang ekonomi, pemerintah militer Jepang menutup DJB dan menggantinya dengan Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. NKG ini ditunjuk sebagai bank sirkulasi Jepang di Indonesia dengan tugas mencetak dan mengedarkan uang rupiah atau uang nanpatsu ke seluruh wilayah pendudukan di Indonesia. Nah, ada hal yang menarik yang dapat dilihat pada masa ini. Adalah Jepang lebih memilih menggunakan kata rupiah sebagai nama mata uang di Indonesia daripada menggunakan yen. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kata rupiah sebagai mata uang di Indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Jepang. Selain kata rupiah, pemerintah Jepang juga menggunakan simbol dan unsur Indonesia dalam uang nanpatsu, seperti misalnya gambar wayang, rumah-rumah tradisional, pemandangan-pemandangan alam Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menarik simpati rakyat terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia dan juga untuk menarik perhatian rakyat untuk menggunakan uang nanpatsu tersebut. Wah, menarik ya. Kita di sini jadi tahu bahwa penggunaan kata rupiah itu awalnya dipopulerkan oleh pemerintah Jepang, bukan dari pemerintah Indonesia. Nah, kalau kondisi perbankan di Indonesia pada saat kekalahan Jepang oleh sekutu itu gimana ya, Mas? Sampai terbentuknya Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi, pada bulan Agustus 1945, Jepang harus mengakui kekalahannya oleh sekutu. Kemudian, tidak lama berselang, Indonesia juga memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kekalahan Jepang membuka kesempatan Belanda untuk datang dan kembali menguasai Indonesia. Nah, di dalam bidang ekonomi, Belanda melalui Nika mendirikan kembali DJB sebagai bank sirkulasi dengan tugas mencetak uang gulden atau dikenal sebagai uang Nika. Sementara itu di pihak RI, di pihak Indonesia, untuk menegakkan kedaulatan secara ekonomi, pemerintah RI membentuk sebuah bank sirkulasi dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI pada tahun 1946. BNI memiliki tugas mencetak dan mengedarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada masa itu, keberadaan dua bank sirkulasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya dualisme bank sirkulasi yang kemudian membawa pada keadaan terjadinya peperangan mata uang atau currency war antara ORI yang disebarkan oleh BNI dengan uang nikah yang disebarkan oleh DJB. Nah, kemudian pada tahun 1949, konflik Indonesia-Belanda mencapai babak akhir dengan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Pada konferensi tersebut, disepakati bahwa RI dan Belanda setuju untuk bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil penting lainnya di dalam KMB ini juga adalah penetapan DJB sebagai bank sirkulasi RIS, sedangkan BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan. Atas kesepakatan tersebut, banyak pihak yang menunjukkan kekecewaannya hingga muncul gelombang-gelombang protes. Mendesak pemerintah untuk melakukan nasionalisasi DJB dengan tujuan untuk meraih kedaulatan secara ekonomi dan bebas dari pengaruh asing dalam pengelolaan moneter di Indonesia. Pada tahun 1951, pemerintah lalu melakukan upaya nasionalisasi di Java Bank dengan membeli 97% kepemilikan saham DJB. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tahun 1953 yang menasionalisasi di Java Bank dan menggantinya menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Java Bank merupakan cikal bakal dari keberadaan Bank Indonesia saat ini. Wah, kita jadi tahu nih kalau bahwa DJB itu merupakan cikal bakalnya Bank Indonesia ya, Mas. Keren banget nih perjuangan dan perjalanan panjang buat terbentuknya Bank Sentral di Indonesia. Bisa diinget-inget juga pas ulang tahun BI itu kan 1 Juli ya. Dan ternyata berkaitan juga dengan UUD nasionalisasi pada tahun 1953. Nah,
untuk menutup sesi podcast kali ini, saya mau nanya nih Mas, itu kan terkait dengan Bank Indonesia di pusat. Kalau misalnya Bank Indonesia yang di daerah-daerah itu ada sejarahnya juga nggak ya Mas? Jadi keberadaan Diafase Bank sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda tidak hanya berada di Batavia sebagai ibu kotanya. DJB juga melebarkan jaringan operasinya ke seluruh kota-kota besar di Hindia Belanda. Secara keseluruhan, hingga tahun 1942 telah berdiri 16 kantor cabang DJB di seluruh Hindia Belanda. Nasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia membuat secara otomatis ke-16 kantor cabang ini berubah menjadi kantor cabang Bank Indonesia. Nah, untuk itu Bank Indonesia Institute dalam rangka melakukan upaya perekaman institutional memory melakukan penelitian terhadap kantor-kantor cabang DJB ke dalam sebuah seri buku bernama Seri Buku Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Adapun total buku yang akan ditulis berjumlah 16 buku. Nah, kemudian hingga tahun 2020 lalu telah selesai 13 dari 16 buku tersebut. Dan insya Allah pada tahun 2021 ini akan selesai 3 buku terakhir. Sehingga secara lengkap telah rampung 16 buku seri Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Nah, buku seri Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia ini beserta dengan buku sejarah Bank Indonesia lainnya dapat dibaca dan dilihat di perpustakaan Bank Indonesia. Itu ya ada bukunya ya. Selain itu, buku ini juga tersedia dalam bentuk digital dan dapat dibaca di aplikasi IB Library. Begitu, Vira. Wah, keren banget ya podcast kali ini. Makasih ya Mas Alan udah nyempetin waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman podcast Pustakawan Bank Indonesia. Dan semoga kita semua mendapatkan pengetahuan dan juga tetap sehat agar bisa bincang-bincang lagi. Nah, untuk seri buku sejarah ini nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Cime terkait aksesnya. Untuk Mbak Cime dipersilahkan. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih dalam terkait sejarah Bank Indonesia atau kalian mau baca buku-buku Heritage Bank Indonesia, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, karena meskipun saat ini perpustakaan Bank Indonesia belum dapat dikunjungi akibat pandemi COVID-19, teman-teman tetap bisa kok membaca buku-buku tersebut secara gratis 24 jam non-stop. Cukup dengan membuka Play Store yang ada di handphonemu, kemudian ketik IB Library. Atau teman-teman bisa juga mendownload versi desktopnya melalui link berikut ini. Setelah itu, teman-teman akan diminta untuk melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Hanya dengan memasukkan alamat email beserta password-nya, kemudian ikuti beberapa langkah yang diminta selanjutnya. Setelah itu, jangan lupa untuk melakukan aktivasi melalui email yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selamat karena itu tandanya teman-teman sudah dapat meminjam dan membaca koleksi digital kami secara gratis dimanapun dan kapanpun. Khusus untuk internal Bank Indonesia, peminjaman buku secara fisik dapat dilakukan dengan mengirimkan judul buku apa yang ingin dipinjam melalui email pushriset@bi.go.id. Selamat membaca teman-teman semua. See you soon in the next episode and stay safe. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Bye!